Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi hari ini dengan Miss Suryani ya. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Let's pray together. 1, 2, 3. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sayuran. Nah, minggu ini kita belajar tentang sayuran ya. Kalau kemarin kita sudah belajar, tetapi anak-anak belum mendapat penjelasan dari Miss bahwa minggu ini kita belajar tentang sayuran. Kalau minggu lalu tentang tanaman buah, dan minggu ini kita belajar tentang tanaman sayur. Nah, sekarang apa sajakah macam-macam tanaman sayur itu? Nah, tanaman sayur atau sayuran itu ada bayam, ada kangkung, ada sawi, ada camba, ada brokoli, ada kembang kol, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, sayuran ini bagian-bagiannya itu ada daun, biasanya ada tangkai, ada juga buah ya. Nah, meskipun namanya sayuran, sayuran ini tidak hanya daunnya saja yang diambil, ada yang buahnya yang diambil untuk disayur. Contohnya seperti sayur terong. Nah, sayur terong ini bukan daunnya, bukan bunganya yang diambil, tetapi buahnya, yaitu buah terong. Nah, itu yang dibuat sayuran, tetapi masih masuk dalam jenis sayuran. Ada lagi yang diambil buahnya untuk sayuran seperti timun, mentimun. Nah, anak-anak pasti tahu kan? Nah, itu diambil buahnya. Ada labu siam. Nah, itu juga diambil buahnya, meskipun juga bisa diambil daunnya, tetapi paling banyak dikonsumsi adalah buahnya. Ada terong, ada timun, ada labu siam, ada lagi tomat, nah ada lagi cabai. Nah, itu buahnya yang digunakan untuk sayuran. Sedangkan yang diambil untuk daunnya, sayuran yang diambil daunnya biasanya itu sawi, kangkung, bayam, terus ada lagi daun singkong. Nah, itu yang diambil daunnya sayuran. Ada lagi yang diambil bunganya seperti brokoli. Nah, brokoli ini adalah bunganya yang diambil untuk sayur. Terus ada kembang kol yang berwarna kuning, itu diambil dari bunganya. Ada lagi itu belalo atau bunga bawang merah, itu bunga yang digunakan untuk sayur. Nah, ada juga loh yang umbinya yang digunakan untuk sayur seperti apa, Miss? Contohnya kentang, wortel, lobak. Nah, itu banyak sekali macam sayuran ya. Biasanya diambil dari daun, bunga, buah, dan umbinya untuk sayur, dan semuanya itu sehat untuk kita konsumsi. Nah, anak-anak sekarang mulailah belajar untuk konsumsi sayuran. Kalau kemarin sudah belajar konsumsi buah, sekarang belajarlah untuk konsumsi sayuran supaya badan kita tetap sehat dan bisa bertumbuh ya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, karena kita berbicara tentang sayuran, anak-anak pasti sudah punya pikiran bentuk sayurnya seperti apa. Nanti anak-anak akan ambil papernya, kertas yang seperti ini ya, yang tulisannya saya suka sayur dan ini gambarku. Nah, ini tugasnya anak-anak adalah menggambar sayuran. Misalnya, aku pengen gambar sayur terong, boleh gambar di sini. Sayur bayam
juga boleh, terserah anak-anak mau gambar sayur apa. Gambarnya ndak harus mirip, sesuai imajinasi anak-anak. Kalau gambar bayam bentuknya seperti ini, nah seperti itu boleh ya. Setelah selesai nanti jangan lupa dikasih warna, terus ditulis namanya. Kalau gambar sayur bayam ya di bawahnya tulis bayam. Kalau misalnya sayur terong, bawahnya tulis terong. Nah, seperti itu. Bisa kan? Pasti bisa. Oke. Untuk yang kedua, coba anak-anak ambil paper yang seperti ini di map kalian ya. Nah, ini tugasnya mudah sekali dan anak-anak pasti suka. Kita akan belajar berhitung, caranya mudah. Coba lihat, maaf ya. Coba lihat gambar-gambar ini, lalu hitung jumlahnya. Setelah itu lingkari angka yang ada di bawahnya. Misalnya ini ada pohon. Pohonnya ada berapa? 1. Coba cari angka 1 lalu lingkari. Terus contohnya ini ada jamur, gambar jamur. Coba dihitung 1, 2, 3. Jamurnya ada berapa? 3. Lingkarilah jamur angka 3 di bawah jamur ini. Nah, seperti itu seterusnya ya. Nah, coba dikerjakan. Dan yang terakhir, anak-anak ambil gambar yang seperti ini juga. Nah, paper yang seperti ini tulisannya namaku adalah. Nah, kalau dilihat ini adalah gambar apa? Oh, gambar labu. Nanti di sini ditulis namaku adalah labu, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Gambar ini silahkan anak-anak siapkan gunting juga dan lem ya. Nah, gunting ini gunanya untuk menggunting gambar-gambar labu ini, bagian-bagian ini nanti kalian tempel seperti contoh yang ada di sini, kecil di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, gunting ya, ini digunting pelan-pelan. Ya, ingat gunting hanya untuk menggunting kertas. Ini benda tajam, bukan untuk main-main. Digunting pelan-pelan saja sampai habis. Nah, kalau sudah selesai digunting seperti ini, nanti anak-anak tinggal tempel di kertas ini ya. Pertama kita akan tempel pumpkinnya atau labunya ya. Jadinya nanti akan seperti ini. Lalu di sini kita tulis labu. La L A B U. Labu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati.